Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fatih Wahyudin dengan NIM 11012202258. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya di mata kuliah Manajemen Telekomunikasi dan Transformasi Digital, di mana judul yang saya bawa yaitu Smart Camera berbasis IoT untuk monitoring ruangan real-time dan sistem keamanan cerdas. Nah, untuk dosen pengampu saya sendiri ada Bapak Dr. Muhammad Imam Nasruddin, STT, MTT. Nah, jadi latar belakang saya mengambil judul tersebut dikarenakan perkembangan Internet of Things atau IoT telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada sistem keamanan rumah dan bangunan. Saat ini, banyak masyarakat masih menggunakan CCTV konvensional yang memiliki beberapa keterbatasan seperti sulit diakses dari jarak jauh, tidak memiliki sistem notifikasi otomatis, serta tidak terintegrasi dengan internet. Akibatnya, pengguna sering terhambat mengetahui kejadian yang terjadi di rumah, kos, toko, maupun kantor ketika sedang berada di luar lokasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang lebih cerdas, terhubung ke internet, dan dapat memberikan informasi secara real-time kepada pengguna. Nah, lalu problem validation-nya, di mana customer problemnya mengatakan bahwa sulit memantau kondisi kos atau rumah saat berada di luar lokasi. Yang kedua, membutuhkan akses monitoring melalui smartphone kapan saja. Yang ketiga, membutuhkan komunikasi dua arah untuk memberikan teguran langsung kepada penghuni atau pengunjung. Yang keempat, menginginkan sistem keamanan yang dapat memberikan notifikasi otomatis ketika ada aktivitas yang mencurigakan. Nah, lalu di sini ada problem definition-nya, di mana terdiri dari tiga. Yang pertama tuh ada monitoring jarak jauh. Nah, untuk penggunanya sendiri itu membutuhkan akses kamera secara real-time melalui smartphone. Yang kedua, sistem keamanan otomatis. Pengguna menginginkan notifikasi otomatis ketika terdapat gerakan atau aktivitas yang mencurigakan. Yang ketiga itu ada penyimpanan cloud. Itu pengguna tuh ingin merekam tersimpan, rekamannya itu tersimpan secara aman dan dapat diakses melalui kapan saja. Nah, kemudian untuk problem validasinya sendiri, di sini ada solusi saat ini terdiri dari CCTV analog, digital standalone, ada BB kamera dan kamera WiFi murah. Untuk kekurangannya sendiri itu, yang pertama tidak terintegrasi IoT, sulit dipantau dari jarak jauh, tidak memiliki notifikasi cerdas, tidak memiliki analitik otomatis, dan penyimpanannya cukup terbatas. Nah, di sini ada Propeset Neo Solution, di mana di sini terlihat bahwa kamera itu eh, terhubung ke objek, lalu objek dapat dipantau secara monitoring jarak jauh, di mana kamera di sini udah terhubung dengan WiFi, lalu kita dapat memonitoring secara jarak jauh. Nah, di sini ada pros- Proposed Neo Solution terdiri dari monitoring ruangan, sensor peer, notifikasi gerakan, dan penyimpanan cloud. Nah, di mana untuk monitoring ruangan sendiri itu sistem memantau kondisi ruangan dari jarak jauh melalui smartphone, sehingga pengguna dapat mengetahui kejadian pada ruangan walaupun keberadaannya itu pengguna tuh lagi tidak di rumah atau jauh dari rumah. Yang kedua itu ada sensor peer, dia itu merupakan komponen yang digunakan untuk mendeteksi gerakan manusia. Nah, di mana alat ini tuh terpasang agar kamera menyala jika terdeteksi adanya gerakan. Dan kamera tidak aktif secara terus-menerus untuk menghindari overheat. Nah, lalu di sini ada notifikasi gerakan, di mana sistem memberikan pemberitahuan ketika terjadi gerakan dalam ruangan, sehingga pengguna dapat secara langsung melihat siapa saja orang yang ada di dalam rumah tersebut. Nah, kemudian untuk penyimpanan cloud, di mana hasil monitoring tersimpan dalam penyimpanan cloud agar pengguna bisa melihat kembali kejadian yang terekam oleh smart kamera. Nah, di mana di sini ada alur penggunaan, di mana dari alur penggunanya sendiri terlihat di situ ada modul mikrofon, motor servo, sensor peer, lalu ada modul mikrofon yang udah menyatu dengan ESP32 cam, lalu dia terhubung ke WiFi atau alamat IP tersebut. Lalu untuk memonitoringnya sendiri kita perlu membuat sebuah web. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, di mana kamera ESP32 cam menangkap gambar dan video, lalu sensor peer mendeteksi gerakan manusia. Lalu di sini ketika gerakan terdeteksi, kamera aktif secara otomatis. Data dikirim melalui jaringan internet. Pengguna menerima notifikasi melalui smartphone, lalu rekaman tuh disimpan ke
cloud storage, lalu pengguna dapat melihat kondisi ruangan secara real time melalui website atau smartphone. Nah, kemudian untuk arsitektur sistemnya sendiri, di mana di sini terdiri dari ESP32 cam, yaitu berfungsi sebagai kamera utama yang mengambil gambar dan video. Lalu di sini ada sensor peer, dia itu mendeteksi keberadaan manusia atau penggerakan dalam ruangan. Kemudian ada WiFi internet, yaitu untuk menghubungkan perangkat dengan server dan pengguna. Lalu di sini ada cloud storage, untuk menyimpan hasil rekaman secara online. Lalu di sini ada smartphone user, digunakan untuk melakukan monitoring dan menerima notifikasi. Nah, lalu di sini ada fitur utama, di mana tuh terdiri dari monitoring real time, di mana pengguna dapat melihat kondisi ruangan kapan saja dan dari mana saja. Kemudian ada sensor FIR, menghemat energi karena kamera aktif saat diperlukan. Lalu notifikasi otomatis, sistem mengirim pemberitahuan ketika terdapat gerakan yang terdeteksi. Lalu untuk penyimpanan cloudnya sendiri itu data tersimpan secara aman dan dapat diakses kembali. Untuk komunikasi dua arahnya itu pengguna dapat memberikan teguran langsung kepada orang yang berada di lokasi. Nah, lalu di sini ada Advantage, di mana monitoring real time-nya itu memungkinkan pemantauan secara langsung melalui internet. Kemudian dia berbasis IoT, terhubung dengan jaringan internet sehingga dapat diakses dari mana saja. Lalu untuk notifikasi otomatisnya itu pengguna memperoleh informasi secara cepat ketika terjadi aktivitas. Lalu hemat energi, kamera bekerja berdasarkan deteksi gerakan. Lalu dia itu fleksibel, dapat dikembangkan dengan AI dan smart home. Nah, kemudian di sini ada potensial customer, di mana kamera tersebut tuh bisa diletakkan di rumah, di sekolah, apartemen, atau kos-kosan, lalu di kantor dan di UMKM. Nah, di sini ada kompetitor, di mana dari kompetitor eh, kamera konvensional itu terdiri dari Lorex, kemudian ada Axis Communication, ada Alhua Teknologi, dan Hikvision. Lalu keunggulan dari kompetitifnya itu di mana monitoring real time, IoT integration, ada cloud storage, lalu notifikasi otomatis dan mudah dikembangkan. Nah, kemudian di sini ada business plan. Nah, di mana kamera IoT ini tuh estimasi modal awalnya tuh di 450.491 rupiah. Di mana untuk harga ESP32 cam-nya sendiri tuh di harga 161.000, sensor peer-nya di 11.000, motor servonya di 34.000, lalu ada kabel dan micro USB-nya tuh di 13.000, kemudian ada micro SD-nya tuh di 220.000 dan kabel jumpernya tuh di 500 rupiah. Nah, jadi di sini saya mengambil kesimpulan bahwa harga jual per unitnya itu di 650.000. Jadi untuk keuntungannya itu saya coba harga jual saya kurangi dengan harga produksi. Jadi untuk keuntungan satu unitnya itu di 199.509 rupiah per unitnya. Nah, kemudian di sini untuk target tahun pertama, di mana target tahun pertama saya pasang di 50 unit. Di mana tadi pendapatannya tuh ada di 50 unit di tahun pertamanya, lalu harganya saya pasang di 650. Jadi harga pendapatannya itu sekitar 32.500.000. Untuk biaya produksinya sendiri tuh di 22.524.550 rupiah 50 rupiah. Jadi laba kotor yang saya dapat tuh sekitar di 9.975.450 per tahunnya. Nah, lalu di sini ada rollout plan saya. Nah, jadi kesimpulannya, smart kamera berbasis IoT itu merupakan solusi keamanan modern yang mampu melakukan monitoring ruangan secara real time melalui internet. Dengan memanfaatkan SP32 cam, sensor peer, cloud storage, dan sistem notifikasi otomatis, pengguna dapat meningkatkan keamanan rumah maupun tempat usaha dengan biaya yang relatif terjangkau. Nah, sistem ini mendukung transformasi digital di bidang keamanan dengan menghadirkan teknologi yang lebih cerdas, efisien, dan mudah diakses. Nah, mungkin cukup sekian saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.